video. Aku. Cek cek. Langsung baca aja. Hah? Dia ternyata dapat pengalaman. Oh iya. Saya izin bacakan ya. Saya atas nama Giovanni Surya Saputra memohon maaf sebesar-besarnya karena saya telah kilaf menyebarluaskan data pribadi milik Erika ke grup WhatsApp. Saya baru menyadari dampak dari perbuatan saya tersebut ketika melihat reaksi publik setelah mengetahui rahasia kehamilan yang sebelumnya ditutupi oleh Erika. Hal tersebut ternyata berujung pada diterornya yang bersangkutan via DM selama masa kehamilannya. Saya telah disadarkan bahwa tindakan saya dan fans ternyata telah mengakibatkan hal-hal yang sebenarnya tidak diinginkan oleh semua pihak. Saya menyesal dan saya sangat memaklumi bahwa laporan yang ditujukan pada saya ini adalah suatu upaya perlindungan seorang ibu pada anaknya. Saya berjanji bila Erika memberi kesempatan saya untuk bisa berdamai dan Erika mencabut laporannya, saya akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Saya juga berterima kasih kepada keluarga besar Erika yang bersedia untuk menyudahi permasalahan ini. Semoga dengan adanya kasus saya bisa jadi pembelajaran untuk saya dan orang-orang di sekitar saya. Terima kasih. Thank you. Thank you Ibu Vina yang sudah membuka juga apa panggilnya tadi. Pak Giovanni Surya Saputra alias DJ Panda ya sudah menyampaikan. Di sini saya mau menutup statement ya, suatu rangkaian statement dengan sebuah narasi yang juga saya siapkan. Namun biasanya kalau beliau ini DJ mungkin public speakingnya kurang ya. Tapi kalau kita pengacara kan harus ya public speaking itu. Jadi biasanya kalau saya ngomong tak suka pakai petunjuk. Tapi melihat sensitivitas dan skala dari perkara ini, izinkan saya juga untuk memakai prompt supaya apa yang mau kita sampaikan itu tidak ada yang terlewatkan. Orang mungkin bilang ya, sorry itu ya, pemaaf itu merupakan bentuk pertobatan yang paling murah ya. Karena siapapun bisa minta maaf, ya kan? Salah tinggal ngomong maaf. Apa artinya sebuah kata maaf? Tapi kalau memang sebuah kata maaf itu tidak ada artinya, kenapa dalam kasus-kasus seperti ini yang dikejar itu selalu permintaan maaf? Dan kenapa DJ Panda selama ini klien kami itu menahan dirinya untuk tidak memberikan permintaan maaf secara terbuka, dan yang kita tahu secara fakta bahwa terakhir kali di kopesnya Mbak Densu ya itu yang terakhir, pertama dan terakhir kali. Berarti permintaan maaf itu gak cuman perkataan saja. Kalau misalnya itu semudah itu, pasti klien kami ini sudah minta maaf dari jauh sebelum bertemu dengan Ansugi ya, dengan kami semua. Permintaan maaf itu memang terkesan murah dan mudah buat beberapa orang, tapi nggak semua loh bisa kayak gitu ya. Kalau kita misalnya minta maaf sama bos kita atau sama orang tua kita mungkin gampang, karena memang kita tahu posisinya kita itu di situ, dan mungkin kehidupan kita, gajinya kita, nasib keluarga kita bergantung pada permintaan maaf kita. Jadi itu sangat mudah dan murah untuk dilakukan. Tapi akan jauh lebih susah bukan kalau kita minta maaf ke orang yang kita anggap setara atau di bawah kita ini. Kita minta maaf sama rekan-rekan aja pasti lebih berat. Sama pasangan deh, yang dikejar kan selalu itu. Mau itu pasangan, mau itu mantan ya. Nggak mudah loh untuk orang yang kita lihat setara dengan kita dan kita merasa benar, apalagi masing-masing sama-sama merasa benar. Pihak sana punya kebenarannya sendiri, pihak kita punya kebenarannya sendiri.
itu sangat amat tidak mudah. Kita bisa lihat di tangannya. Kalau tadi saya notice, klien kami di Jepang, tangannya keringetan semua dulu. Ya, ketika baca bergetar. Padahal sudah ada bantuan mencari kertas tadi. Lihat mukanya, ekspresinya. Salah satu tujuan dari kita mengundang rekan-rekan di sini itu supaya kalian nggak cuma lihat statementnya saja dalam bentuk tertulis atau voice recorder yang mungkin bisa disetting ya, tapi kalian bisa lihat sendiri, nilai sendiri seberapa susahnya seseorang itu untuk minta maaf, dan ketika diberikan seberapa bernilai permintaan maaf tersebut. Seperti kita tahu juga, klien kami ini seorang DJ yang sudah berhasil membawa Indonesia, dunia permusikan Indonesia ke kancah internasional. Tapi nggak cuma klien kami ini aja loh yang merupakan aset negara. Pihak pelapor, ya, saudari Erika Carlina itu juga merupakan artis papan atas. Sudah berapa film-film yang ditemukan oleh beliaunya? Dua-dua ini merupakan aset negara, orang-orang penting. Kalau bisa dibilang juga orang-orang kuat dan berpengaruh di tanah air. Tentu saja untuk saling memaafkan, ya, apalagi memulai minta maaf, apalagi ketika masing-masing merasa dirinya benar, itu tidak mudah. Tapi terlepas dari susahnya untuk meminta maaf dengan dasar-dasar hal yang saya sebutkan tadi, hari ini klien kami ada di sini, ya. Terlepas dari ketidaknyamanannya beliau untuk bertemu dengan rekan-rekan media, untuk tampil di depan kamera supaya ini saya ingin terusnya ada kelihatan ya, harus meluangkan waktunya setiap hari, ada jadwalnya bisa dicek sendiri. Tapi beliau memilih untuk menginisiasi respon ini, dan saya pun sangat kaget ketika mendengar itu. Itu membuktikan, ya, bahwa beliau ini sudah didewasakan oleh kondisi. Mungkin kalian juga tahu ya, dulunya tuh Kopan ini sering ngomong-ngomong, ya, nyaman berinteraksi dengan fans, tapi sejak kena perkara ini beliau memilih untuk bungkam. Beliau nggak jadi dirinya sendiri. Bahkan kalian juga beberapa mungkin dengar bahwa sempat ada pikiran-pikiran negatif ya dari beliau yang dapat menghancurkan dirinya, masa depannya, dan juga karena beliau ini aset negara, menghancurkan potensi Indonesia untuk masuk ke kancah internasional. Harus cari lagi orang seperti beliau. Karena kondisi-kondisi seperti itu, beliau dipaksa untuk dewasa melalui sebuah proses yang kita bilang namanya kehidupan. Bukankah manusia ini gudangnya salah, gudangnya hilang?